Dan kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini adalah pertemuan kita yang pertama, mata kuliah usul fikih kelas 1 ESB. Kaitannya dengan pertemuan yang pertama ini, belum ada materi usul fikih yang resmi. Kita masih membahas kaitannya dengan kontrak belajar kita selama 1 semester. Jadi nanti saya akan menyampaikan kontrak belajarnya, kalian bisa menanggapi apa yang sudah saya sampaikan ini. Bisa bertanya, bisa mengkritisi, bisa mengusulkan, dan lain sebagainya. Karena kontrak belajar itu adalah berdasarkan kesepakatan. Tapi saya yang membuat kontraknya, kemudian kalian menanggapinya. Kalau sudah oke, kita sepakati bersama kontrak belajar selama 1 semester ini perkuliahan usul fikih. Oke, kita langsung pada pembahasan yang pertama kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan usul fikih ini. Jadi mahasiswa yang dianggap hadir jika mengisi presensi online atau Google Form yang sudah saya kirimkan pada awal waktu perkuliahan. Jadi saya mengirimkan jam 15.30 sudah dikirimkan. Kemudian paling lama waktu absensi adalah 2 jam. Berarti setengah 6 itu adalah batas akhir dari absensi presensi online lewat Google Form. Bagi yang bisa masuk ke Google Form atau namanya belum tercatat di Google Form, maka nanti bisa namanya di list di WA. Tidak hanya mengisi presensi, diharapkan juga mahasiswa yang dianggap hadir itu mengikuti perkuliahan secara daring. Dalam hal ini khususnya mengikuti secara virtual yang seperti ini, yaitu lewat Zoom. Kemudian mahasiswa yang dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Kalau yang tadi lewat Google Form, kalau memang tidak ada namanya atau belum bisa masuk sama sekali sampai 2 jam, bisa mengelis namanya di grup WA. Walaupun mengikuti perkuliahan, misalkan di Zoom ini terlihat nama itu, tetapi kalau tidak mengisi presensi online lewat Google Form atau tidak di list lewat WA, maka saya anggap tidak hadir. Karena tidak mungkin saya meneliti satu persatu yang ada di Zoom ini. Tapi saya memakainya lewat presensi online Google Form dan juga lewat yang ada di WA Group, yang di list di WA Group. Nanti dari presensi online yang di Google Form dan juga yang di list di WA Group itu akan saya input ke Siska. Jadi yang inti itu adalah diinputkan di Siska ya. Ini hanya sekedar membantu saya saja, jadi nggak perlu panik kalau misalkan memang tidak bisa masuk ke Google Form, karena yang intinya adalah akan saya masukkan atau saya input ke Siska. Dan laporan yang di Siska itulah yang resmi. Yang resmi secara aturan. Tapi kalau yang ini hanya untuk membantu dosen saja, untuk memang mengecek mana saja yang hadir dan mana saja yang tidak hadir. Jadi tidak perlu panik atau tidak perlu khawatir pakai akun apa. Jadi begini, yang Google Form itu saya memakai akun kampus, maka normalnya memang bisa masuknya dengan akun kampus. Kalau misalkan akun biasa bisa masuk, nggak masalah. Yang penting bisa masuk ya. Tapi kalau pengen mudah ya pakai akun mahasiswa itu ya, karena saya mendaftarkannya itu dengan akun kampus. Untuk yang Google Classroom ya, di awal pernah saya kirimkan Google Classroom yang saya buat lewat akun kampus, tetapi mahasiswa banyak yang komplain karena akun mahasiswanya belum siap waktu awal-awal ya. Tapi akhirnya saya bikinkan yang Google Classroom yang dari akun biasa ya. Sehingga normalnya ya mahasiswa masuk ke Google Classroom dengan akun biasa. Kalaupun pakai akun kampus bisa ya.
maka ya berarti nggak masalah. Yang penting bisa masuk, bisa mengikuti alur perkuliahan secara daring. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir dapat dalam mengikuti perkuliahan ini ya tetap mengisi presensi online supaya tidak kosong ya. Kalau kosong nanti keterangannya tidak ada, maka tetap mengisi presensi online dengan pilihan di situ kan ada keterangan izin dan sakit. Ya. Keterangan ini bisa dijadikan sebagai landasan, kalaupun tidak ada surat izin atau tidak ada surat dari dokter, tidak masalah. Yang penting sudah menyatakan dirinya di keterangan itu izin atau sakit. Saya tidak membutuhkan ada surat izinnya atau ada surat dari dokter, saya tidak perlu. Yang penting kalian sudah melaporkan bahwa izin atau sakit itu sudah cukup bagi saya, ya. Karena pernyataan itulah yang dinyatakan oleh mahasiswa. Walaupun mungkin sejatinya bisa jadi mahasiswanya bohong ya, alasannya sakit padahal jalan-jalan misalkan. Tapi tidak masalah. Yang penting dia melaporkan dirinya itu dalam posisi sakit. Ini kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan ya bagi mahasiswa. Selanjutnya kaitannya dengan sistem penilaian ya dalam perkuliahan kita. Usul fikih ini, sistem penilaiannya dibagi menjadi 4 rincian. Yang pertama, kaitannya dengan kehadiran. Kehadiran ini minimal 75% dari total pertemuan. Jadi, ada 14 pertemuan perkuliahan yang resmi, tapi dibagi ya, 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan berikutnya setelah UTS. Jadi dibagi dari 14 pertemuan itu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Masing-masing dari 7 pertemuan itu harus hadir minimal 75% dari total pertemuan 7 pertemuan itu sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Kalau kehadiran mahasiswa itu kurang dari 75%, secara otomatis sistem Siska itu akan menolak. Dan akhirnya pada saat UTS, nama dari mahasiswa yang kurang dari 75% kehadirannya itu tidak muncul di absensi. Sehingga ketika saya mau memberikan nilai, itu tidak ada namanya. Jadi nggak sulit karena nilai akan diupload di Siska. Sementara namanya nggak ada, tidak bisa. Saya tidak bisa memberikan nilai berarti. Karena kita pakainya sistem. Ya. Kalau sudah di bawah 75%, ya otomatis nama sudah dihilangkan oleh Siska. Walaupun secara absensi biasanya manualnya yang bukan UTS atau bukan UAS itu masih ada, walaupun seperti itu. Tetapi karena kehadirannya di bawah minimal 75%, itu nama dihilangkan oleh sistem. Kemudian nanti kaitannya dengan kehadiran ini, persentase penilaiannya 20%. Persentase penilaiannya 20%. Kemudian yang kedua, tugas makalah. Ya, ada tugas makalah yang nanti kerjanya kelompok. Ya, nanti kita bagi kelompoknya dengan persentase penilaian 20%. Sama kayak tadi kehadiran. Selanjutnya ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu setelah memenuhi 7 kali pertemuan perkuliahan. Ya. Setelah 7 kali pertemuan perkuliahan, maka kemudian pertemuan yang ke-8-nya itu UTS. Setelah UTS, itu nanti ada 7 pertemuan lagi. Ya. Setelah 7 pertemuan setelah UTS itu, nanti akan ada ujian akhir semester. Masing-masing persentase penilaian UTS dan UAS adalah 30%. Lebih besar dibandingkan yang kehadiran dan tugas makalah, karena ini adalah ujian. Kalau ujian itu kan biasanya menjadi patokan keberhasilan mahasiswa dalam memahami dan juga dalam mengambil pemahaman kaitannya dengan perkuliahan itu. Selanjutnya, aturan selama masa perkuliahan. Jika perkuliahan menggunakan Zoom, ya, maka mahasiswa harus memakai baju yang sopan. Ya. Kalau yang perempuan ya pakai kerudung, jilbab, ya nggak apa-apa kalau misalkan sambil tiduran, nggak masalah ya, nggak masalah. Terus makan dan minum boleh,
Ya, kalau misalkan pengen minum, pengen makan, pengen ngopi, pengen jajan, pengen macam-macam lah, silakan diperbolehkan asalkan tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet, ya, agar terus dapat mengikuti perkuliahan secara daring ini. Mungkin di awal misalkan masuk pada saat masuk itu di kamar, ya, ternyata kamar tiba-tiba sinyalnya buruk, ya, maka bisa pindah ke ruangan lain, mungkin bisa ruangan ruang tamu atau ruang TV gitu ya, dapur misalkan, atau bisa juga lewat keluar rumah ya, di halaman atau di kebun dan lain sebagainya. Yang penting terus mengantisipasi gangguan-gangguan sinyal internet agar terus bisa mengikuti perkuliahan secara daring. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Jadi ada WA group, ada kemudian mengisi absensi, ya. Itu beberapa proses-proses. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu semua baru ke Zoom. Ya. Ini proses-proses perkuliahan secara daring diharapkan semuanya mengikutinya dengan baik dan tuntas, tidak setengah-setengah. Selanjutnya kaitannya dengan alat dan media pembelajaran. Alat pembelajarannya handphone atau smartphone, laptop atau komputer. Ini sebagai alat untuk bisa kita berkomunikasi secara daring, bisa mencari informasi perkuliahan secara daring. Ini alat pembelajarannya. Media pembelajarannya, kalau tatap muka itu kan pasti akan ada LCD ya, di setiap ruang kelas itu pasti ada LCD. Ya. Tetapi karena kita daring, ya kita pakainya Zoom. Ya. Kalau tidak Zoom ya Google Meet. Cuma saya bertanya kepada beberapa yang ahli IT, ya. Sebenarnya yang lebih baik itu Zoom atau Google Meet. Ya. Yang paling mengena alasannya itu adalah kalau Google Meet itu membutuhkan kuota yang lebih besar dibandingkan Zoom. Ya, itu katanya ya. Kalau saya nggak tahu nih, pokoknya katanya itu Google Meet lebih besar menghabiskan kuota dibandingkan Zoom. Ya. Di samping itu juga Zoom layarnya tampilannya lebih baik dibandingkan yang Google Meet. Ya, kalau Google Meet itu masih sederhana, kalau Zoom lebih baik tampilannya. Ya. Sehingga saya lebih memilih Zoom. Tapi kalau misalkan mahasiswa kesulitan via Zoom, ya, sementara Google Meet itu lebih mudah, misalkan, ya kita bisa berpindah ke Google Meet. Nah, gitu. Ya, ini tergantung situasi dan kondisi saja. Ya. Tapi saya lebih condongnya ke Zoom. Kemudian via WA Group. Nah, ini menjadi media utama, ya, media yang paling pusat, ya, terpusatkan semua informasi, ya, semua komunikasi, ya, itu semuanya ada di WA Group. Ya. Kemudian ada YouTube. Ya. YouTube ini sebagai bagian dari media pembelajaran kita. Jadi misalkan tadi yang tidak mengikuti perkuliahan secara daring karena izin atau karena sakit, ya, itu kan tidak bisa mengikuti perkuliahan secara daring. Ya. Sehingga bisa mencari informasi kaitannya dengan perkuliahan itu lewat YouTube. Ya, ini kan direkam ya, saya rekam ini, saya rekod ini. Ya, Zoom kita ini saya rekod. Jadi yang tampil di layar saya ini sekarang ada Agung Syafaat sama Dwi Agustina. Mungkin itu yang akan muncul di YouTube. Jadi tampilannya itu yang akan muncul di YouTube. Ya. Itu yang muncul di layar saya. Kemungkinan itu yang akan muncul di YouTube karena ini sudah direkam. Ya. Jadi nanti bisa bagi yang tidak hadir, yang tidak bisa mengikuti secara daring, mungkin karena terkendala sinyal atau apa, saya dokumentasikan pertemuan kita ini, saya rekam dan saya nanti akan upload di YouTube. Ya, YouTube-nya khusus YouTube perkuliahan ya. Jadi memang saya baru membuat akunnya, ya, akun kampus yang kemudian untuk YouTube kaitannya dengan materi-materi perkuliahan yang direkam, yang video-video dan lain sebagainya, saya masukkan ke YouTube. Kemudian Google Classroom. Google Classroom ini juga merupakan media penting, ya, media penting di mana kalau kaitannya dengan WA, kalau WA itu kan ketika file itu dikirim ke WA,
di-share ke WA, file itu akan masuk ke memori HP. Ya, masuk ke memori HP. Sehingga kalau HP itu rusak atau HP-nya ngeblank, ya, memori itu bisa hilang. Apalagi direset, ya, dikembalikan ke aturan pabrik yang awal itu bakalan memori itu hilang, akhirnya file-file yang tersimpan di HP hilang. Itu kalau di-share-nya di WA Group. Tetapi kalau di Google Classroom, walaupun HP-nya hancur, rusak, laptopnya rusak, Google Classroom tetap menyimpan dengan baik file yang disimpan di situ. Ya. Sehingga semua materi itu di-share semuanya di Google Classroom. Termasuk ini juga ya, RPS dan kontrak belajar ini sudah saya kirimkan di Google Classroom. Mungkin sudah ada yang melihat Google Classroom, itu sudah ada share saya ya. Saya kirimkan sudah RPS dan ini kaitannya dengan PPT kontrak belajar ini. Ya. Itu keuntungan Google Classroom ya dibandingkan WA Group. Kalau WA Group ya memang lebih cepat kita merespon, ya. Tidak perlu banyak membuka internet, tetapi kalau kaitannya dengan penyimpanan lebih aman di Google Classroom karena sifatnya seperti hanya email gitu ya. Jadi walaupun HP, laptop itu rusak, data itu masih tersimpan asalkan belum dihapus ya. Kalau sudah dihapus ya memang sudah tidak ada. Selanjutnya kaitannya dengan tugas terstruktur atau makalah. Ya. Makalah yang pada saat ini, perkuliahan daring ini, saya tidak menyuruh mahasiswa untuk ngeprint. Ya. Tidak butuh, saya tidak membutuhkan print dari makalah itu. Jadi bentuknya file. Kalau kalian ngeprint ya silakan untuk pribadi sendiri ya. Tapi saya tidak menyuruh kalian untuk mengumpulkan makalahnya yang sudah di print, itu bukan. Ya, tapi lewat file, nanti file bentuknya file, terus kemudian di PDF-kan. Setelah di PDF-kan, di-share atau dikirim ke Google Classroom. Ya, nanti file makalah itu dikirim ke Google Classroom. Ketentuan makalahnya ya seperti ini. Kertasnya A4S ya. Kertasnya adalah A4S. A4S itu kalau di laptop atau komputer itu tulisannya letter ya. Yang letter itu. Jadi tulisan letter itu berarti kertasnya A4S. Fontnya 12 Times New Roman ya. Tidak perlu pakai gaya-gaya tulisan misalkan apa modelnya ya tulisan-tulisan yang semacam kaligrafi, tidak perlu ya. Cukup dengan Times New Roman untuk kaitannya dengan model tulisan. Spasinya jarak antar baris yang satu dengan yang lainnya nanti spasinya 1,5 cm. Ya, 1,5 cm. Untuk yang kanan, ini kebalik ya. Kanan kiri ini kebalik, ini saya mohon maaf, ini kebalik. Kanannya 2 cm, kirinya 3 cm ya, kebalik ini ketuker. Di kanannya nanti 2 cm, kirinya 3 cm. Atasnya 3 cm, bawahnya 2 cm. Kenapa kok perlu ada aturan ini? Aturan ini itu kita belajar supaya menulis seperti hanya aturan yang deskripsi ya. Aturan yang deskripsi itu mirip seperti ini ya. Mirip seperti ini. Kertasnya juga seperti ini, cuma spasi dan kanan kirinya berbeda ya. Kalau di deskripsi itu spasinya 2 cm ya, kirinya 4, kanannya 3, atasnya 4, bawahnya 3. Tapi kalau yang kita ya seperti ini saja, mengurangi dari apa yang ada di aturan skripsi. Kemudian penulisan makalah itu harus punya sumber tulisannya, sumber bacaan itu dari mana. Kalian ngambil, mengutip dari mana. Itulah yang kemudian namanya referensi dalam bentuk footnote. Footnote itu nanti kalian bikin makalah, kemudian klik. Biasanya footnote ini kalau di laptop itu ada di atas, di sampingnya backstab itu ada tulisan reference. Nah, tulisan reference itu nanti diklik, nanti ada footnote, tulisan footnote, klik lagi, otomatis nanti akan muncul garis yang di bawah itu yang nanti kalian bisa tulis footnote-nya. Minimal footnote ini, referensi ini 2 buku ya.
2 buku minimal. Kalau skripsi 30 buku ya, kalau skripsi ya. Nah, itu makanya kalau skripsi lebih serius ya. Jadi bahan bacaannya, buku yang dijadikan referensi itu 30 buku. Tapi kalau kita ya cukup minimal 2 buku saja lah gitu ya. Apalagi kita secara daring ini kesulitan mungkin mencari bukunya gitu ya. Nah, nanti aturan penulisan footnote itu pertama penulis bukunya atau pengarang bukunya ya. Siapa nama pengarangnya? Misalkan namanya Ahmad misalkan gitu ya. Ahmad, misalkan usul fikih misalkan. Ahmad, usul fikih, dalam tulisan usul fikihnya miring ya. Tulisan usul fikihnya miring, judul bukunya miring. Ahmad, usul fikih, tutup kurung, kota penerbitnya. Misalkan diterbitkan di Yogyakarta misalkan. Jadi Yogyakarta, titik 2, penerbitnya misalkan Pustaka Ilmu misalkan, tahun terbitnya 2020 misalkan ya. Jadi tutup kurung Yogyakarta titik 2 Pustaka Ilmu, 2020 tutup kurung, kemudian halamannya singkat saja HLM gitu ya. HLM kalian ngambil sumbernya di halaman berapa? Di buku halaman berapa? Kalau halaman 10 berarti HLM titik 10 titik. Sudah. Itu cara penulisan referensinya ya. Karena mungkin kesulitan mencari bukunya, saya ada beberapa alternatif ini sudah saya coba sebenarnya. Kalian bisa download ya, download di Play Store ya. Download di Play Store kaitannya dengan ini Google Playbook. Nanti tulis aja di Google Play Store itu ya, tulis untuk mendownload Google Playbook ya, Google Playbook. Nanti setelah di-download Google Playbook itu bisa diklik, nanti ada pencarian, silakan mau mencari buku apa. Nanti setelah misalkan usul fikih ya, setelah dicari usul fikih diklik ya, nanti akan ada muncul beberapa buku-buku di situ. Nah, buku-buku yang ditampilkan di Google Book itu ya, atau Playbook itu bisa dibuka secara online tanpa di-download ya. Jadi sebagai ya buku online gitu aja lah, buku online. Jadi tidak perlu di-download, tidak perlu dibeli ya. Jadi cukup kita baca bukunya saja di Google Playbook itu ya. Itu sudah ada, saya lihat ada beberapa buku-buku usul fikih ya. Itu ada sekitar 6 atau 7 itu buku usul fikih yang ditampilkan di Playbook itu. Nanti bisa dijadikan sebagai referensi ya dari 2 buku yang tadi. Ya, jurnal boleh ya, buku itu termasuk jurnal juga boleh. Sisanya silahkan mencari bisa lewat internet, ya, bisa lewat mungkin ada surat kabar yang opini itu pas kebetulan sedang membahas tentang itu, silahkan. Ya. Yang jelas harus tahu sumbernya dari mana, penulisnya siapa, gitu aja. Ya. Penulisnya siapa. Kalau misalkan itu dari internet, ya penulisnya siapa, misalkan Ahmad, judulnya apa, gitu ya. Terus setelah itu, setelah judul itu, baru kemudian situsnya, www apa gitu ya. Nah itu biar jelas ininya, biar jelas sumbernya dari mana. Kemudian halaman isi minimal 5 lembar. Halaman isi minimal 5 lembar. Ya, isi itu tidak termasuk cover ya. Cover sendiri. Isi itu dari pendahuluan sampai kesimpulan, itu yang namanya isi. Kemudian daftar pustaka tersendiri. Jadi kalau di total cover isi 5, terus kemudian daftar pustaka 1, jadi 7 lembar minimal. Ya. Itu minimal pembuatannya. Untuk cover nanti, covernya itu di atas adalah judul makalahnya. Judul makalah apa? Misalkan qiyas sebagai sumber hukum Islam, misalkan gitu. Ya. Terus setelah itu tulisan makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih kelas 1 ESB ya. Terus kemudian di bawahnya lagi ada logo IAIN. Logo IAIN Purwokerto ditampilkan di tengah. Di bawahnya logo ada disusun oleh karena tugasnya per kelompok, kelompok keberapa. Terus ditulis anggotanya siapa saja ya.
nama dan NIM. Gitu. Terus setelah itu di bawahnya IAIN Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di bawahnya lagi adalah Ekonomi Syariah, di bawahnya lagi 2020. Itu untuk aturan penulisan covernya, gitu ya. Biar agak resmi kayak skripsi seperti itu ya. Nah, kemudian pembagian kelompok ini. Materi perkuliahan kita itu sebenarnya kita pertemuan kan ada 14. Sebenarnya materinya sekitar 13 materi. Cuma yang nanti materi yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa itu ada 10 materi. Ya. Sehingga karena 10 materi akan dibagi 10 kelompok. Pembagian kelompok ini nanti saya yang bikin. Biasanya kalau yang tetap muka saya minta mahasiswa menyebutkan angka 1 sampai 10. Sehingga muter 1 sampai 10 itu nanti yang menyebutkan angka 1 itulah yang kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 itulah yang kelompok 2. Karena kita tidak tatap muka, maka langsung saya bagi saja. Nanti saya berdasarkan absensi yang ada di Siska, sesuai dengan urutan di situ, akan saya bagi. Karena ini jumlahnya 45, akan ada mahasiswa yang satu kelompoknya itu 5 orang, dan ada yang 4 orang. Ya. Yang 5 orang ini untuk kelompok 1 sampai 5, karena yang lebih dulu presentasi. Ya. Kemudian yang sisanya, yang 4 orang, itu kelompok 6 sampai 10. Gitu. Presentasinya dilakukan dalam bentuk video. Kalau memungkinkan, kita bisa tetap live lewat Zoom ini. Ya. Zoom-nya bisa pakai Zoom yang saya bikinkan, ya, atau bisa pakai sendiri Zoom-nya. Tapi nanti direkod, ya, direkam, terus kemudian nanti di-share ke ini dulu. Kalau kalian yang membuat Zoom-nya, berarti direkod, terus kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian nanti saya yang akan upload ke YouTube khusus perkuliahan. Tapi kalau pakai Zoom-nya pakai saya sudah langsung merekod dan langsung saya kirimkan ke YouTube, tidak lewat Google Classroom. Ya. Tapi kalau kalian yang mungkin ya berarti lewat Google Classroom dulu, baru saya yang mengupload ke YouTube. Nah itu. Kalau tidak bisa memungkinkan untuk Zoom, maka pakai video yang sudah dibikin. Ya. Terus nanti video itu akan kita upload di YouTube khusus perkuliahan. Ini bergantung situasi dan kondisi saja. Kalau misalkan memang sulit untuk mendapatkan sinyal bagi kelompok yang akan presentasi, sehingga tidak memungkinkan Zoom, maka bisa pakai video, gitu ya. Selanjutnya, jumlah kelompok tadi karena kita di kelas ini ada 45 mahasiswa, maka nanti kelompoknya dibagi 10, sehingga ada 5 mahasiswa, satu kelompoknya ada yang 4. Ya, ada 5, ada yang 4. Untuk yang 5 untuk kelompok 1 sampai 5. Yang 4 orang untuk kelompok 6 sampai 10. Dikerjakannya kelompok. Ya. Nanti presentasinya dibuat PPT. Ya. Setelah makalah sudah selesai, nanti ambil poin-poin pentingnya saja di makalah itu dan masukkan ke PPT. Sehingga presentasinya pakai PPT ya, PowerPoint. Bukan pakai makalah. Karena kalau pakai makalah nanti malah baca makalah. Baca makalah terlalu banyak. Ya, sehingga poin-poinnya saja yang penting yang diambil, ya, masukkan ke PPT. Sehingga presentasinya lebih singkat, padat, dan efisien. Setiap pertanyaan yang ditulis, tolong diarsipkan. Nah, sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Nanti mungkin ada pertanyaan yang cukup menarik yang bisa dikembangkan sebagai materi perkuliahan. Ya, barangkali kalian sudah membaca 50 buku usul fikih, misalkan gitu ya, sehingga ada banyak materi-materi baru yang mungkin saya juga belum pernah baca, ya, sehingga itu sangat menarik kalau kemudian dijadikan sebagai bahan perkembangan materi perkuliahan kita. Kemudian semua file materi, baik itu tugas makalah, PPT, atau tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis dan diarsipkan, itu nanti diupload di Google Classroom. Ya, semuanya pokoknya administrasi perkuliahan kita, data-datanya semuanya disimpan di Google Classroom karena aman dan tidak hilang selama tidak dihapus. Selanjutnya materi perkuliahan kita. Yang pertama ini sebenarnya kontrak belajar ini ya dosen dan mahasiswa. Nanti dosen yang menyampaikan, saya yang menyampaikan ini kontrak belajarnya, terus nanti ditanggapi oleh mahasiswa apakah ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terus setelah itu kita sepakati kalau memang sudah cukup ya. Kita sepakati bersama sebagai bagian dari aturan selama perkuliahan 1 semester. Pertemuan yang kedua, materi ya.
Cuma nanti materi ini dosen yang akan menyampaikan materi itu. Jadi pertemuan kedua belum ada presentasi dari mahasiswa, masih yang disampaikan oleh dosen. Pertemuan ketiga juga materi tentang sejarah perkembangan usul fikih ini juga masih kaitannya dengan penyampaian dosen ya. Jadi tenang saja, masih banyak waktu ini ya untuk bikin makalah kaitannya dengan presentasi per kelompok ya. Baru pertemuan yang keempat, inilah kemudian kelompok 1 mempresentasikan makalahnya. Ya. Materi-materi perkuliahannya bisa secara lengkap dilihat di RPS ya, atau juga di sini juga bisa dibaca sendiri. Nanti sudah saya uploadkan di Google Classroom semuanya, RPS dan juga PPT kontrak belajar. Pertemuan yang kelima nanti disambung dengan lanjutan kelompok yang kedua presentasi. Pertemuan yang keenam berarti menyambung dilanjutkan kelompok 3 yang presentasi. Pertemuan yang ketujuh itu nanti dilanjutkan oleh kelompok yang keempat. Nah, setelah kelompok keempat ini, pertemuan berikutnya adalah UTS. Ya. Setelah kelompok 4 ini berarti UTS. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS itu selesai di kelompok 4. Ya. Kita lanjutkan lagi presentasi kelompoknya setelah UTS. Dilanjutkan kelompok 5 sampai seterusnya. Ya. Ini adalah aturan kaitannya dengan presentasi mahasiswa. Ya. Jadi bisa silakan untuk materinya bisa dilihat di RPS. Kalau di RPS kan lebih lengkap ya, kaitannya dengan mahasiswa diharapkan untuk apa itu kan sudah ada. Jadi targetnya memahami per materi itu harus seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan UTS dan UAS. Soalnya nanti sebanyak 30 dengan waktu terbatas ya, dalam bentuk pilihan ganda. Boleh buka buku, pertanyaannya seputar materi yang pernah disampaikan dalam perkuliahan. Nanti sebelum ujian akan diberikan kisi-kisi sebagai bahan pertimbangan untuk belajar. Nah, nanti via Google Form atau bisa juga quizzes ya. Kalau secara tampilan quizzes lebih menarik dibandingkan Google Form. Kalau Google Form kan cuma cuma gambar dan ada soal-soal gitu aja. Kalau quizzes itu lebih menarik ya. Terus waktu juga ada, itu waktunya berjalan itu ada di quizzes. Ada musiknya juga, musik instrumen ya, instrumen musiknya itu ada. Jadi lebih nyaman sebenarnya. Cuma nanti kita akan coba Google Form atau quizzes yang lebih bisa kalian akses ya. Karena Google Form saja tadi yang kaitannya dengan absensi juga cukup kesulitan masuknya, apalagi yang mungkin quizzes karena harus bikin akun. Ya. Ini penjelasan saya tentang kontrak belajar. Nanti bisa ditanggapi ya. Tapi karena waktu Zoom ini hanya 40 menit, ini sebentar lagi mati ini. Ya, sebentar lagi mati. Nanti saya akan masuk lagi ke Zoom yang kedua. Ya. Nanti kalian bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Jadi inilah kontrak belajar yang saya tawarkan. Setelah itu kalian tanggapi ya pertanyaan-pertanyaan atau mengkritisi atau menambahkan atau apapun lah yang disampaikan kepada saya. Nah, tapi setelah